hari Minggu. Selamat pagi saudaraku sekalian. Selamat datang di Gereja Every Nation Kuningan Jakarta ini. Mari kita bangkit berdiri saudara. Kita akan memuji Tuhan, kita akan meninggikan Tuhan. Amin. Kita tahu Tuhan ada di tempat ini. Biar Tuhan menjamah setiap kita, biar kita bisa merasakan kehadirannya. Saya mau mengajak kita untuk sungguh-sungguh memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Berikan waktu yang singkat tetapi begitu berharga ini untuk Tuhan. Amin. Tuhan, aku berdoa untuk kebaktian kami pada pagi ini. Kami tahu Tuhan hadir di tempat ini. Kami tahu Tuhan bertata di atas puji-pujian umat-Mu. Tuhan, aku berdoa, biarlah roh pujian itu dibangkitkan Tuhan dalam gereja Tuhan. Aku berdoa kami memuji, menyembah Engkau dari hati kami. Bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan kebaktian kami ini ke dalam tangan-Mu. Aku berdoa kami akan dikuatkan, kami akan dibangkitkan, tetapi kami sungguh-sungguh akan memuji dan meninggikan nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Mari kita memuji Tuhan, mari kita meninggikan Dia. Mari kita tepuk tangan paling meriah untuk Tuhan kita semua. Dia layak untuk ditinggikan saudara, amin. Yesus Raja mulia, come on. Yesus Raja. Senap alam. Yesus Raja segenap alam, bersorak segenap semesta. Yesus layak ditinggikan selamanya. Mulia dan agung. Mulia, agung dan perkasa. Dialah Alfa dan Omega. Dialah Alfa dan
Keluarga Besar Gereja, dedikasi, rintisan gereja, jangkau generasi Berjalan dari kemuliaan. Worthy to be praised, worthy to be honored. His majesty is great. Come on. 1, 2, 3, hey! Woo! Denganmu Tuhan kami akan terus berjalan maju. Kau tahu kau adalah Allah yang setia. Come on. Now we sing. Kita katakan bersama-sama. Tak pernah kami ragu. Here we go. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu. Kau pegang Tuhan hidup kami. Amen. Sepenuh jiwa kami Tuhan. Come on. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya. Kau tuntun kami Tuhan. Tuntun langkah. Now we declare this together. Say Yesus kau. Here we go. Yesus kau raja dalam hidupku. Berkuasa percaya. Come on we sing. Hanya kau Tuhan. Hanya kau Tuhan. Thank you Jesus. You're our strength God. Kuasamu tercurah bagi kami Tuhan. And with you Jesus. We walk in your freedom Jesus. Dari kemuliaan Tuhan. Sampai kemuliaan. Selamanya. Amen. One more time we declare. Tak pernah kami ragu. Come on. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu. Kau pegang Tuhan hidup kami. And we thank you Jesus. Sepenuh jiwa. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya. Kau tuntun langkahku. Baik, kamu declare Yesus kau. Here we go. Yesus kau raja dalam hidupku. Berkuasa percaya. Hanya kau Tuhan. Hanya kau Tuhan. Amen. Sumber kekuatan. Kuasamu tercurah bagi kami Tuhan. Denganmu Tuhan Jesus. Dari kemuliaan sampai kemuliaan. Come on, kita declare. Hanya kau Tuhan. Hanya kau Tuhan. Sumber kekuatan kami Tuhan. Bagiku senang denganmu Tuhan. Tuhan kami berjalan. From glory Dari sampai kemuliaan. Selamanya, come on. selamanya. Jesus, from glory to glory, from victory to victory, we walk in Jesus' name. We walk in freedom. Come on, we rejoice in you, Jesus. Here we go. Put your hands together. Hey. Hey. Now we sing. Say Yesus kau. Come on. Yesus kau raja dalam hidupku. Berkuasa mencabutkan Yesus kau. Yesus kau raja dalam hidupku. Berkuasa. Kau berkuasa Tuhan. Here we go. Hanya kau Tuhan. Amen. Sumber kekuatan. We declare your name Jesus. Kuasamu Tuhan tercurah. Denganmu Tuhan. Kami tak terus berjalan. One more time. Hanya kau
Dari kemuliaan sampai kemuliaan Tuhan. From glory to glory, from victory to victory, we're walking in Jesus' name. Kami tahu Tuhan, bahwa apapun yang kami jalani saat ini Tuhan, dalam kehidupan kami, mungkin dari kami ada merasa yang capek Tuhan, spiritually tired. But we know in Jesus' name you will bring us refreshment. You will bring us the strength, the wisdom, and the patience to walk in your freedom, to walk in your name. And as your people, God, as your children, we sing worthy. Worthy is your name. You are worthy to be praised. You are worthy to be honored. Apapun Tuhan circumstances yang kami jalani Tuhan, kami mau tetap melihat ke depan, towards the cross. Towards the cross, we want to look towards the cross. Because you are worthy. You are worthy to be praised. You are worthy to be honored. You are worthy to be exalted. Hanya nama Yesus Kristus yang layak dipuji dan layak disembah. We sing to your name, Jesus. We sing to your name, Jesus. How we love you, Lord. Jesus. And all the saints and angels bow before your throne. And all the elders cast their crowns before the Lamb of God and sing. Come on, we sing. You are worthy of it all. Oh, you are worthy. You are worthy of it all. It's Jesus, for from you, God. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You deserve the glory. It's Jesus, you deserve the glory, Lord. Who will sing praises to your name? You are worthy. You are worthy. Always sing to all the saints and all the angels. We declare. And all the saints and angels, we bow before the throne, before your throne. And all the elders cast, and all the elders cast their crowns before the Lamb of God. And we sing, we declare, you are worthy. You are worthy of it all. Firman Tuhan mengatakan di Mazmur 92 ayat 2 sampai 3 dikatakan bahwa adalah baik untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan dan untuk menyanyikan mazmur bagi namamu ya yang maha tinggi, untuk memberitakan kasih setiamu di waktu pagi dan kasih setiamu di waktu malam. Dan benar Tuhan, we want to say yes and amen in your promises, Jesus, that day and night, night and day, we want to praise your name, Jesus. Whatever Tuhan circumstances yang kami jalani Tuhan, apapun permasalahan yang kami jalani Tuhan, apapun itu kami mau bersyukur kepada Tuhan, kami mau memuji nama Tuhan, day and night, night and day, we want to praise your name, in the hills, in the valley, God, we praise your name. Come on, we sing, day and night, come on, and day and night, night and day, let praises arise.
Tuhan kita tinggi-tinggi. Oh, Jesus. Keluarkan suaramu Tuhan. Come Dia on. layak untuk ditinggikan. Yesus, Yesus. Oh God. Oh Lord Jesus. We exalt your holy name. And I Exalt thee. we exalt your name, God. And I Exalt we exalt you. I exalt We exalt the holy name, and oh Jesus, You are oh, we worship you, God. Oh Lord, we exalt the name of Jesus, and we exalt your name, God. But every nation will declare, and I exalt it's Jesus, and I exalt thee, and oh Lord. Firman Tuhan dari Ester 8 ayat 3 sampai 5. Kemudian Ester berkata lagi kepada raja sambil sujud pada kakinya dan menangis memohon karunia-Nya supaya dibatalkannya maksud jahat Haman, orang Agag itu, serta rancangan yang sudah dibuatnya terhadap orang Yahudi. Maka raja mengulurkan tongkat emas kepada Ester, lalu bangkitlah Ester dan berdiri di hadapan raja serta sembayang, jikalau baik pada pemandangan raja, dan jikalau hamba mendapat kasih raja, dan hal ini kiranya dipandang benar oleh raja, dan raja berkenan kepada hamba, maka hendaklah dikeluarkan surat titah untuk menarik kembali surat-surat yang berisi rancangan Haman bin Hamedata, orang Agag itu, yang ditulisnya untuk membinasakan orang Yahudi di dalam semua daerah kerajaan. Tuhan, kami percaya Tuhan Yesus bahwa firman ini Tuhan benar-benar dikuatkan, dikukuhkan untuk setiap jemaat ini Tuhan. Di mana setiap kami, seringkali kami sudah berseru dan meminta kepada Tuhan. Seringkali ujian-ujian yang kami hadapi di dalam pekerjaan kami, di dalam keluarga kami, itu seperti tidak bisa lepas. Tapi bagaimana Ester memohon kepada Raja, dan kuasa Tuhan bekerja. Pada waktu Ester mengambil doa dan puasa, ini bagian dari dalam penyembahan. Kita mau setiap jemaat datang memuji menyembah Dia, karena Dia yang bisa melepaskan setiap perkara, setiap permasalahan-permasalahan kita. Waktu kita berseru dan kita mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan kekuatan kita sendiri. Percayalah bahwa apapun yang Tuhan sedang kerjakan, Tuhan sedang membawa jemaat ini untuk terus memuji menyembah. Karena di dalam setiap pujian penyembahan Kau hadir, Engkau menyelesaikan setiap permasalahan setiap jemaat-Mu Tuhan. Untuk kami tidak melihat kepada permasalahan itu, tapi kami bisa melihat kuasa Tuhan bekerja dengan dahsyat di dalam kami mengandalkan Engkau. Biarlah segala pujian hanya bagi-Mu Tuhan. Terus Tuhan, kami mau memuji menyembah-Mu, kami mau mengandalkan, karena kuasa pujian penyembahan di dalam Engkau Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Kuriala Wasyakta. Saudara, ini yang saya dapatkan. Tuhan berbicara. Dia mengatakan bahwa Dia Allah yang cemburu. Dia menginginkan saudara lebih dari segalanya. Tuhan mengajarkan kepada saudara bagaimana hatinya sungguh-sungguh melekat kepadamu. Kalau Tuhan begitu menginginkan saudara, apakah saudara tidak menginginkan Tuhan yang sudah mati di atas kayu salib, supaya dosa dan pelanggaranmu dihapuskan dan kau berkenan di hadapan Tuhan? Tuhan menginginkan engkau. Oleh sebab itu Tuhan berkata pada hari ini, kuduskanlah tempat ini
sucikanlah tempat ini. Karena aku akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar di rumahku. Aku akan melakukan hal-hal yang dahsyat di tempat ini. Kau berpikir bahwa apa yang kau nikmati pada saat ini sudah cukup besar. Tuhan katakan itu hanya remah-remahnya saja. Itu hanya bagian terkecil yang Tuhan sedang lakukan atas tempat ini. Tuhan menginginkan kau lebih lagi untuk mengenal Dia, untuk menyatakan kuasa-Nya dalam kehidupanmu. Dan Tuhan katakan pada hari ini, persiapkan jalan bagiku. Dan kau akan melihat bagaimana jalan-jalan itu akan bekerja lebih dahsyat. Membuat terobosan dalam hidupmu. Membuka jalan dalam kehidupanmu. Memberi jawaban bagi doa-doamu. Demikian firman Tuhan pada hari ini. Tuhan, aku mengucap syukur Tuhan. Aku berterima kasih untuk kasih setia Tuhan yang Tuhan taruh dalam jemaat ini Tuhan. Engkau bekerja lebih dan lebih lagi Tuhan. Engkau menyatakan kasih dan kemuliaan-Mu. Dan aku percaya terobosan akan terjadi Tuhan di tempat ini. Baik secara keuangan, baik secara kesehatan. Kalau engkau pada hari ini merasa ditawan, tidak sanggup melakukan apa-apa, seperti tidak ada pengharapan, seperti engkau tidak layak bersama Tuhan. Pada hari ini aku berkata pada engkau, hari ini jalan terbaik terbuka bagi jalanmu. Jalan yang terbuka dan Tuhan siapkan bagi jalanmu di dalam nama Tuhan Yesus. You're great, God. Can we sing how great You are, Lord? Oh, how great, how great. Come on, we sing. Say, how great is our God. Come on, we declare. Here we go. And how great is our God. Come on, sing with me. Sing with me. How great is our God.
besar Engkau Tuhan. Dan saudaraku, saya ingin menyampaikan isi hati Tuhan buat jemaat ini. Pada hari Jumat kemarin, sewaktu saya selesai melakukan aktivitas untuk ngurus keluarga saya di luar, dan saya pulang beristirahat sedikit, nggak sampai 30 menit. Dan kemudian saya mendapatkan satu vision, seperti penglihatan dari Tuhan. Dan saudara, saya berada di tengah orang banyak pada sore hari. Suasananya damai, suasananya bagus, suasananya tentram, semua baik. Orang senang, orang bersuka cita. Tapi kemudian tiba-tiba saya lihat ke langit. Saya lihat di atas, saya lihat ada satu tulisan seperti selang neon. Itu begitu terang. Dan tulisannya seperti ini, tantangan. Tantangan. Saya melihat itu. Terus gak lama kemudian saya melihat seperti ya tanda kasih, love. Kemudian tertulis kasih. Beralih kepada penglihatan berikut, saya melihat gedung yang tinggi. Tinggi, kokoh tinggi. Besar. Saya lihat sampai ke atas. Dan kemudian saya merasakan hadirnya Tuhan. Dan dalam vision saya mengangkat tangan saya. Saya mulai menyembah Tuhan dan menangis. Tapi kemudian saya melihat orang-orang pun yang ada di situ. Mereka melihat itu. Dan mereka pun mengangkat tangan mereka menangis. Seperti ada tangisan pertobatan pada waktu itu. Tapi penuh dengan sukacita. Saudara, setelah itu saya bertanya kepada Tuhan. Kira-kira apa artinya? Saudara, tantangan kita gereja saat ini juga buat kita. Bukan lagi masalah-masalah yang berat sebenarnya. Bukan masalah bagaimana kita hidup. Untuk berjuang dari sakit penyakit, masalah bisnis dan semuanya. Tapi tantangan kita kebanyakan kasih orang makin meluntur di hari Tuhan, menjelang hari Tuhan ini. Meluntur. Mereka tidak fokus kepada yang lain lagi, tapi kasih. Alkitab berkata, siapakah yang bisa memisahkan kita dari kasih Tuhan? Pedangkah? Bukan. Kasih kita kepada Tuhan. Dan Tuhan berbicara, dia sedang membangun gerejanya, gedung itu. Tuhan yang sedang membangun jemaatnya. Dan mari kita lihat, fondasinya adalah kasih. Fondasi dari semua adalah kasih. Dan kebanyakan orang Kristen kehilangan kasih Tuhan. Dan Tuhan katakan, sampaikan ini kepada kita pagi hari ini. Setelah itu saya tanya, Tuhan, di manakah ayat yang bagus untuk saya membagikan kepada jemaat? Di 2 Timotius 3. Saya baca dari versi kitab Injil Allah. Saudara, dan ini karena mendekati dengan bahasa Yunaninya lebih baku. Dikatakan seperti ini. Saudara bisa nanti lihat Alkitab saudara. Sifat-sifat manusia pada zaman sekarang. Anakku, sadarilah bahwa pada zaman terakhir sekarang ini kita pasti mengalami banyak kesulitan. Banyak orang akan mengasihi dirinya sendiri. Cinta uang, sombong, suka memuji diri, suka menghina orang lain, durhaka kepada orang tua, tidak tahu berterima kasih, mengabaikan Allah, tidak mengasihi orang lain, tidak mau memaafkan, suka menjelek-jelekan orang, tidak bisa menguasai diri, bersifat kasar dan kejam, serta membenci segala sesuatu yang baik. Orang-orang pada zaman terakhir ini suka berkhianat, tidak berpikir panjang, tinggi hati dan menganggap diri lebih penting daripada orang lain. Juga lebih mencintai kesenangan duniawi daripada Allah. Memang di depan orang mereka berlagak saleh, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh ingin mengenal Allah ataupun diubahkan oleh kuasanya. Jauhkanlah dirimu dari orang-orang seperti ini. Bapa, aku berdoa, biar kasih-Mu mengalir di tengah-tengah kami. Tuhan, kasih kami hanya terfokus kepada Engkau. Tuhan, aku berdoa Engkau impartasikan roh kasih-Mu kepada gereja-Mu Tuhan. Supaya tidak menjadi selfish Tuhan. Tidak mengasihi diri sendiri. Tuhan, ada roh yang rela, yang mau mengampuni. Ada roh yang mau mengasihi jiwa-jiwa yang terhilang. Aku berdoa dan bernubuat saat ini Bapa. Kasih Tuhan turun kepada kami.
Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biar kasih itu mengalir saat ini. Kasih yang penuh dengan pengampunan, kasih yang penuh dengan damai sejahtera. Kami berdoa biar kasih itu turun dengan gereja-Mu Tuhan. Tuhan, kami mau tidak terbuai dengan keadaan yang baik, keadaan yang seperti kami sejahtera, keadaan yang kami oke-oke saja. Kami tinggal dalam comfort zone, tapi Tuhan sudah memisahkan kami dari kasih Allah. Semua berkat-berkat kami menjauhkan kami dari kasih Tuhan. Aku berdoa, sampaikanlah isi hati-Mu kepada kami, terutama kasih agape itu Tuhan. Kasih yang sungguh-sungguh datangnya dari Tuhan. Kami mau Tuhan, jangan hilang kasih dalam diri kami. Tuhan, mungkin pengetahuan kami tidak sempurna, tidak lengkap, tapi biarlah kasih Allah yang penuh dengan kemurnian, penuh dengan ketulusan, penuh dengan kemuliaan Tuhan, itu ada dalam diri kami. Dan setiap kasih ini boleh kami manifestasikan Tuhan sebagai tanda kami mencintai Engkau dan kami mengasihi sesama kami manusia. Terima kasih Bapa, Tuhan mendengar doa kami dan kami bernubuat saat ini, Tuhan, spirit daripada kasih agape itu turun kepada gereja-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Alkitab mengatakan ketika kita masih berdosa, Tuhan mati buat kita. Tuhan begitu mengasihi kita. Dan Dia mengorbankan dirinya untuk kita. Itulah kenapa kemudian kita meresponnya dengan mengasihi Tuhan. Karena Dia terlebih dahulu mengasihi kita. Amin. Mari kita siapkan perjamuan kudus. Saudara, biarlah perjamuan hari ini mengingatkan kita betapa besarnya kasih Allah kepada kita. Kasih yang tidak bersyarat, kasih yang tidak sedikit, kasih yang tidak ada alasannya, tetapi Dia mengasihi kita. Sehingga Dia mengorbankan hidupnya bagi saudara dan saya. Aku berdoa pada waktu kami melakukan perjamuan pada hari ini. Biarlah ini mengingatkan kami betapa Engkau mengasihi kami. Dan biarlah ini juga menjadi respons kami untuk kami juga mengasihi Engkau Tuhan. Dan kami mengucap syukur untuk kematian-Mu, kami mengucap syukur untuk kasih-Mu yang begitu besar itu. Mari kita mengangkat roti yang melambangkan tubuh Kristus. Tubuh-Mu dihancurkan, tubuh-Mu dibinasakan, tubuh-Mu disiksa. Padahal Engkau tidak pantas untuk mengalami semua itu. Karena Engkau mengasihi kami. Engkau menggantikan posisi kami yang seharusnya dihukum. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk mati di kayu salib bagi kami. Untuk mengorbankan tubuh-Mu ini. Dibinasakan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Mari kita mengangkat roti ini. Ucap syukur Tuhan. Untuk tubuh-Mu yang dikorbankan bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita makan bersama-sama. Saudara, Yesus mencurahkan darahnya bagi kita. Dan darah yang Dia curahkan bukan darah darah yang keluar dari lukanya, kemudian darah itu yang Dia berikan. Enggak, semua dari darahnya. Habis Dia darahnya, saudara. Bagi saudara dan saya. Itu kenapa Allah sangat meninggikan Dia. Itu kenapa kita percaya sungguh-sungguh ada penebusan Tuhan, ada pengampunan dosa dari Tuhan. Karena darah yang Dia curahkan. Sehingga Dia mati. Karena darahnya Dia curahkan bagi kita. Terima kasih untuk darah-Mu Tuhan. Yang mengingatkan kami betapa besarnya kasih-Mu kepada kami. Darah-Mu yang menguduskan kami, darah-Mu yang menebus kami, darah-Mu yang memberi kuasa kepada kami. Biarlah kuasa darah Kristus membuat kami mengasihi Tuhan lebih lagi. Terima kasih Tuhan untuk darah-Mu. Mari kita minum bersama-sama. Engkau layak dipuji, Engkau layak ditinggikan, Engkau layak kami sanjung Tuhan. Haleluya. Mari saudara kita terus menyembah Tuhan. Sembah Dia. Dia begitu baik kepada kita. Amin. Kami kagum
Jesus. Sebab kau Allah yang layak dipuji lagi sembah Tuhan. Come on. Kau layak dipuji Tuhan. Ku kagum akan. One more time, one last time we declare. Ku kagum korban akan Engkau. Oh, thank you Jesus. We thank you God. Akan Engkau, kau Allah yang layak dipuji dan disembah Tuhan. Come on. Ku kagum akan Engkau, ku kagum dan ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau. We worship Dimuliakan Engkau Tuhan, diagungkan Engkau Tuhan, ditinggikan Engkau Tuhan. Biarlah segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin, 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 amin. Silakan duduk saudaraku, selamat hari Minggu sekali lagi. Saya mau menyambut saudara yang baru pertama kali hadir atau baru yang kedua kali hadir. Selamat datang dalam keluarga rohani ini. Amen. Wow. Pujian itu punya kuasa saudara, amin. Dan hari ini judul khotbahnya, The Power of Praise, kuasa dari pujian. Seberapa penting pujian? Oh sorry, adik-adik heritage, adik-adik SMP dan SMA silakan mengikuti kakak-kakak kalian. Terima kasih. Seberapa penting pujian di dalam kebaktian? Apakah cuma untuk membuat suasana meriah, suasana enak? Untuk membuat kita lebih gampang menerima firman Tuhan? Apakah sesederhana itu saudaraku? Kita memuji Tuhan hari Minggu di dalam kebaktian itu sebetulnya buat siapa sih? Buat kita atau buat Tuhan? Untuk membuat kita rasa enak? Atau betul-betul pujian kita naikkan kepada Tuhan untuk Tuhan? Saudaraku, tidakkah pujian penyembahan sebetulnya merupakan respons hati kita yang penuh sukacita terhadap kebesaran Tuhan, terhadap keagungan Tuhan, terhadap kehadiran Tuhan yang kita ekspresikan dengan pujian kita kepada Tuhan. Tidakkah pujian merupakan ekspresi kita sebetulnya? Ekspresi hati saudara, ekspresi hidup saudara. Karena Tuhan besar, karena Tuhan agung, Tuhan ajaib, Tuhan begitu baik. Ekspresi dari itu kita memuji Dia, kita mengagungkan Dia. Ada satu cerita menarik, saya pernah khotbah ini beberapa minggu yang lalu waktu Tuhan Yesus masuk ke Yerusalem menjelang Paskah, saudara. Saudara ingat cerita itu, Tuhan Yesus masuk ke Yerusalem, kemudian orang-orang memuji Dia, meneriakkan hosana, hosana, hosana kepada Yesus, memuji dan meninggikan Dia. Tetapi kemudian ada segolongan orang yang terganggu, yang tidak suka dengan pujian itu. Dan kelompok orang ini tahu dia enggak bisa minta orang banyak untuk berhenti. Jadi dia minta Yesus yang dipuji untuk, ayo buat berhentilah itu orang-orang itu. Berisik mereka. Meminta Yesus menyuruh orang banyak untuk diam. Tetapi kemudian Yesus mengatakan, menjawab permintaan orang yang minta disuruh diam ini. Yesus menjawab dengan mengatakan, jika orang-orang diam, Tuhan Yesus bilang begini, aku akan buat batu memuji Tuhan. Nah, ada satu penyanyi yang membuat ini jadi lagu. Penyanyinya namanya Ron Kenoly. Saudara tahu Ron Kenoly? Sorry banget yang saya baru sadar. Ini penyanyi zaman saya gitu ya. Jadi mungkin banyak dari saudara yang gak tahu Ron Kenoly. Tapi Ron Kenoly pernah menciptakan satu lagu berdasarkan peristiwa ini. Dan lagunya dia beri judul Ain't Gonna Let No Rock. Lagunya mengatakan, aku tidak akan membiarkan batu menggantikan aku untuk memuji Tuhan. Aku mau memuji Tuhan.
untuk menyenangkan Tuhanku. Nah, kita akan lihat Daud. Mazmur Daud. Di dalam Mazmur 8, saudara. Saya betul-betul dapat pencerahan yang luar biasa mengenai pujian dari Mazmur 8, bahasa Indonesianya ayat 2 dan 3, bahasa Inggrisnya ayat 1 dan 2. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Keagunganmu yang melampaui langit dinyanyikan. Kemuliaan, keagungan Tuhan harus dinyanyikan. Itulah respons yang seharusnya. Karena dia begitu mulia, dia begitu agung, kita perlu menyanyikan keagungannya tersebut. Tapi kemudian ayat 3-nya saudara perhatikan. Ayat 3-nya katakan begini. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, telah kau bangun kekuatan terhadap lawanmu. Untuk menghentikan atau membungkam musuh dan pendendam. Wah, waktu saya baca ayat ini begitu, menggugah saya. Dari mulut bayi dan anak yang menyusu. Mulut orang-orang tidak berdaya, orang yang lemah, orang yang paling tidak bisa apa-apa. Ternyata Tuhan membangun kekuatan untuk menghadapi lawannya, untuk menghentikan musuh dan pendendam. Lawan musuh pendendam. Ini mengacu kepada orang-orang yang menentang Allah, yang mau menghancurkan kita. Baik secara rohani, juga secara jasmani. Lawan musuh dan pendendam. Bisa secara rohani, kuasa kegelapan, roh jahat. Itu real loh saudara. Ya, dan jangan sepelekan juga roh jahat dan kuasa kegelapan. Kalau kita tidak hati-hati, kita juga bisa ditekan olehnya. Tetapi bukan cuma secara rohani, musuh kita ini bisa juga secara jasmani. Di dalam konteks bangsa Israel pada waktu itu, ya bangsa-bangsa lain di sekeliling Israel yang mau menghancurkan mereka. Secara jasmani kan. Jadi secara praktis, musuh dan pendendam itu digerakkan oleh roh jahat, kuasa kegelapan, gitu kan. Jadi digerakkan oleh roh jahat dan kuasa kegelapan yang menekan kita, yang menekan roh kita. Kita jadi gelisah, kita jadi depresi, kita jadi ketakutan, kita jadi tertekan. Kadang-kadang kita pikir kita jadi tertekan, gak ada apa-apa. Kenapa kita tertekan ya? Kenapa kita jadi gelisah ya? Kenapa kita jadi depresi ya? Wah, roh jahat senang banget buat kita begitu, saudara. Dan mereka punya kekuatan untuk membuat itu. Kita sering tidak sadar. Roh jahat bisa menekan kita sehingga kita gelisah, depresi, khawatir, takut. Tapi roh jahat juga bisa pakai keadaan, lingkungan, sekitar kita, keadaan kita. Untuk menekan kita. Melalui situasi, keadaan, gitu ya, pekerjaan susah. Saudara lamar kerja gak dapat, saudara lamar sekolah, kuliah, scholarship, beasiswa gak dapat. Gitu ya. Dan itu begitu menekan saudara. Bisa juga saudara. Dan juga musuh bisa menggunakan orang untuk menekan saudara. Orang-orang yang mereka sadar, mereka tidak sadar. Mungkin mereka dipakai untuk menekan kita. Saya mau mengatakan bahwa lawan musuh itu real, itu betul-betul punya kekuatan untuk menekan, mengganggu kita. Dan Mazmur 8 yang kita baca ini, saudaraku, mengatakan kekuatan untuk menghentikan atau membungkam roh jahat, kuasa kegelapan, dan kekuatannya yang tidak bisa diremehkan. Loh, jangan remehkan saudara. Dan Mazmur 8 mengatakan bahwa kekuatan untuk menghentikan musuh dan kuasa kegelapan itu dibilang apa di situ? Ada di mulut bayi dan anak menyusu yang memuji Tuhan. Itu yang dikatakan oleh ayat tersebut.
Kembali lagi saya katakan, mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, ini kan simbol dari orang yang lemah, bahkan paling lemah, tidak berdaya, tidak memiliki kekuatan fisik, tidak punya hikmat. Mungkin anak-anak belum punya hikmat, saudara. Tidak punya kemampuan bahkan untuk bertahan, survive sendiri nggak mungkin, anak-anak nggak bisa itu. Sehingga ayat yang kita baca di Mazmur 8 ayat 3 ini memperlihatkan paradoks yang luar biasa. Menghadapi musuh yang memiliki kekuatan yang menekan kita, Allah menggunakan mulut orang lemah dan kecil untuk menunjukkan kekuatannya di dalam menghentikan, di dalam membungkam dan mengalahkan musuh tersebut. Betul nggak? Tidakkah itu paradoks? Jadi kebenaran dari ayat ini, pujian dan pengakuan akan kebesaran Allah yang keluar dari mulut orang yang lemah dan tidak berdaya merupakan kekuatan Allah yang menghancurkan musuh. Sekali lagi ya, pujian dan pengakuan akan kebesaran Allah yang keluar dari mulut orang yang lemah, orang yang tidak berdaya. Bukan orang yang gagah perkasa, enggak. Orang lemah, orang yang tidak berdaya. Ini merupakan kekuatan Allah, dipakai oleh Allah untuk menyatakan kekuatannya untuk menghancurkan musuh. Itulah Mazmur 8 ayat 3. Dan Mazmur 8 ayat 3 ini kemudian dikutip oleh Tuhan Yesus. Di Matius 21. Nah ini ceritanya lain. Matius 21 Tuhan sedang ada di bait Allah. Dan banyak anak-anak yang ada di dalam bait Allah tersebut. Kemudian anak-anak di dalam bait Allah tersebut memuji Tuhan. Mereka memuji Tuhan dan kembali lagi ada yang terusik. Ada yang terganggu, ada yang jengkel. Ada yang gak suka. Matius 21 ayat 15. Ketika imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat melihat mujizat-mujizat yang dibuatnya itu dan anak-anak yang berseru dalam bait Allah, Hosana bagi anak Daud, marahlah mereka. Terjemahan TB1-nya mengatakan hati mereka sangat jengkel. Lihat anak-anak muji Tuhan. Dan mereka berkata kepada Yesus, engkau dengar apa yang dikatakan anak-anak itu? Dan Yesus meresponi dengan mengatakan, aku dengar. Belum pernahkah kamu baca dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, engkau telah menyediakan puji-pujian. Lihat nggak saudara, ini dia kutip dari mana? Dari Mazmur 8 ayat 3 tersebut. Jadi saudaraku, lawan dari bayi dan anak-anak di dalam memuji dan menyembah Tuhan adalah orang Farisi. Saya pakai kata orang Farisi aja untuk mewakili imam, ahli agama, ahli Taurat. Tuhan senang bayi, orang yang mempunyai hati seperti bayi, seperti anak-anak yang menyusu dalam memuji Dia. Dan sayangnya orang golongan Farisi tidak punya hati seperti anak kecil. Dan ini kita kontraskan. Tidak bicara mengenai umur, tapi bicara mengenai hati. Seperti bayi dan anak-anak, hati seperti orang Farisi. Orang Farisi tidak punya hati seperti anak-anak. Nah saudara yang mana nih? Kan kita gak bicara mengenai umum. Gak bicara mengenai umur. Anak-anak kita kids church semua ada di bawah. Kita semua orang dewasa. Tetapi hati saudara seperti bayi dan anak-anak yang menyusu, atau hati saudara seperti orang Farisi. Saya juga hati-hati nih. Sebagai orang Farisi, sombong, mengandalkan diri sendiri. Orang Farisi itu munafik. Dia memuji Tuhan, dia mengangkat tangan, tapi hatinya lain, saudara. Dia memuji dan memuliakan Tuhan supaya orang lain lihat. Tapi hatinya, siapa yang tahu hatinya sedang apa? Fokusnya sama penampilan luar, itu kan orang Farisi. Pakai baju yang wah pokoknya berdoa di jalan-jalan supaya orang lihat. Ciri orang Farisi kritikal. Menghakimi, dalam konteks ini menghakimi orang yang memuji Tuhan dengan hati mereka. Di tengah-tengah orang muji Tuhan, dia lihat orang, aduh dia mujinya begini, aduh dia nyamannya gini, aduh musiknya kok main begini. Hati-hati saudara. Kita jadi masuk golongan Farisi itu.
Kalau lagi muji Tuhan kita kritik orang. Yang memuji Tuhan atau yang main musik, betul enggak? Dan orang Farisi ini sangat legalistik. Aturan lebih penting. Ya. Datang ke gereja, jangan berisik. Duduk baik-baik. Kalau bisa langkah kakinya jangan sampai kedengaran orang lain yang lagi berdoa, ntar orang yang berdoa keganggu. Ada aturan baku dalam memuji Tuhan. Terus kalau ini dilanggar, ini berubah, marah. Itulah orang Farisi, sangat agamawi saudara. Dan kembali lagi ini dikontraskan dengan anak-anak, bayi. Dan Tuhan mau mengatakan ada kuasa dari pujian yang dinaikkan oleh bayi, bukan oleh orang Farisi. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana pujian yang keluar dari mulut bayi dan anak-anak yang menyusu ini bisa jadi dasar kekuatan untuk membungkam musuh? Bagaimana bisa punya kekuatan yang luar biasa? Sorry, dengan kata lain, kalau saudara tidak merasa kuasa, kekuatan dari pujian, jangan-jangan saudara belum memuji dan menyembah Tuhan seperti bayi yang menyembah Tuhan. Seperti mulut bayi yang mengeluarkan pujian. Karena firman Tuhan jelas sekali bahwa pujian yang keluar dari mulut orang-orang lemah, orang-orang tidak berdaya seperti bayi dan anak-anak yang menyusu ini betul-betul menjadi dasar kekuatan untuk membungkam musuh. Karena pujian tersebut keluar dari iman anak kecil. Iman yang murni, iman yang tidak terkontaminasi oleh skeptisisme, tidak terkontaminasi oleh kesombongan, oleh hikmat duniawi, saudara. Anak kecil polos banget deh kalau menyembah Tuhan, kalau percaya Tuhan. Ketika anak kecil menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Meskipun anak kecil kalau muji Tuhan, mungkin suaranya melenceng gitu ya, bukan fales pakai kata melenceng. Fales ya, nggak ada suara melenceng, fales. Tekniknya nggak benar. Tapi ketika mereka memuji Tuhan, pujian itu mengeluarkan kebenaran tentang kebesaran Allah. Dan itu menyenangkan hati Allah. Pujian mempunyai kuasa. Pada waktu pujian itu keluar dari iman seperti anak-anak yang murni. Keluar dari iman seperti anak-anak yang sederhana. Sederhana. Terbuka apa adanya. Tulus. Betul-betul cuma mau muji dari hati tanpa motivasi apa-apa, saudara. Sekali lagi, hal-hal yang ini tidak terdapat di orang Farisi. Orang Farisi gak bisa muji Tuhan kayak anak-anak. Tapi jelas sekali Tuhan katakan kuasa dari pujian keluar dari mulut anak-anak. Bukan keluar dari mulut orang Farisi. Ada kuasa rohani dari pujian yang kita naikkan. Pujian kepada Tuhan yang bukan sekedar ekspresi emosi gitu loh. Tetapi betul-betul memiliki kuasa rohani. Sekali lagi Mazmur 8 ayat 3 menyatakan bahwa pujian dari orang lemah dan sederhana yang penuh iman dan kepercayaan kepada Allah adalah senjata rohani. Menjadi senjata rohani. Sekali lagi pujian dari orang lemah dan sederhana yang penuh iman dan kepercayaan kepada Allah merupakan senjata rohani yang Allah pakai untuk menghentikan musuh. Dan itu bisa keluar dari saudara juga. Jadi kalau kita selama ini seperti orang Farisi, ayo bertobat, berubah, biarlah kita punya hati seperti anak kecil. Dan pada waktu kita berubah, kita menjadi seperti anak kecil dan mulut kita mengeluarkan pujian seperti anak kecil. Ada kekuatan, ada kuasa yang Tuhan akan pakai melalui pujian kita, saudaraku. Selalu pujian menjadi kekuatan waktu keluar dari mulut. Orang yang memiliki iman yang tulus, murni, sederhana namun kuat. Dan sekali lagi menjadi senjata rohani yang mengalahkan musuh, mematahkan belenggu dan ikatan. Yang mengusir ketakutan, mengusir patah semangat. Ingat cerita mengenai Raja Yosafat. Lagi enak-enak dia.
di dalam kemakmurannya karena Yosafat takut akan Tuhan. Tiba-tiba bangsa di luar berkonspirasi, bersatu, menjadi banyak bangsa bersatu gitu. Menjadi satu kekuatan yang begitu besar dan mereka mau menyerang Yehuda. Dan pada waktu Yosafat menyadari begitu banyak yang bersatu untuk menyerang mereka, takut, kaget. Karena wah dibanding mereka yang bersatu ini banyak banget, kita kecil sekali. Jadi dalam ketakutannya Yosafat datang kepada Tuhan. Berseru kepada Tuhan, minta tolong kepada Tuhan. Tetapi kemudian Tuhan mulai menenangkan, mulai meneguhkan. Dan yang luar biasa apa yang dilakukan pertama-tama oleh Yosafat dan bangsa Yehuda, mereka menaikkan pujian. Pujian yang keluar bukan setelah menang perang. Pujian yang dilakukan waktu dalam keadaan tertekan dan itu menghasilkan kemenangan. Dan itu keluar dari mulut bayi dan anak-anak. Tuhan tidak butuh suara saudara yang indah untuk memuji Tuhan. Supaya kekuatannya, ada kuasanya. Tuhan butuh mulut bayi dan anak kecil. Baca ya, boleh ya. 2 Tawari 20 ayat 22. Ketika mereka mulai bersorak-sorai sekali lagi ya. Ini sebelum menang. Mulai perangnya nyanyi dulu, puji Tuhan dulu. Ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian. Dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda. Sehingga mereka terpukul kalah. Itulah kekuatan pujian dan penyembahan. Satu lagi contoh, Paulus dan Silas. Jadi penjara saudara. Di dalam Kisah 16. Saya baca ya ayat 24. Jadi dia dimasukkan ke penjara. Kemudian dikatakan begini, kepala penjara memasukkan mereka, Paulus dan Silas ya. Memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Di penjara di tempat yang paling dalam, di paling tengah aja udah gak enak. Tapi gak cukup cuma di penjara, tapi kakinya dipasung, dibelenggu saudara. Tapi kemudian responsnya, kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan nangis, menggerutu, patah semangat, putus asa. Enggak, dikatakan kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Dan orang-orang hukuman lain mendengar mereka. Jadi nyanyinya gak bisik-bisik. Nyanyinya udah gak peduli lah sama orang. Mau nyanyi juga buat Tuhan kok. Nah ini yang perlu saudara kita kembangkan. Jangan terlalu jaim untuk nyanyi gitu loh. Gak enak kalau orang lain dengar. Lo saudara nyanyi bukan buat orang lain kok. Buat Tuhan. Dan itu dilakukan oleh Paulus dan Silas. Dan Paulus dan Silas menyanyi di waktu yang paling tidak tepat. Di tempat yang paling tidak tepat. Tempat yang paling tepat untuk menyanyi pada waktu itu di bait Allah. Betul tidak saudaraku? Tetapi dia di penjara. Waktu yang paling tepat untuk memuji Tuhan mungkin pagi hari. Tetapi ini tengah malam. Keadaan yang paling tepat waktu untuk memuji Tuhan adalah pada waktu kita bebas, kita merdeka, emosi kita enak. Mood kita enak nih untuk memuji Tuhan. Mereka lagi di penjara, di tempat yang paling dalam. Kemudian dipasung lagi kakinya. Udah pasti moodnya gak enak. Tidak bergantung mood kan? Mereka menyanyikan pujian. Kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Kemudian ini yang terjadi. Terjadilah gempa bumi yang hebat. Sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Kalau belajar dari cerita ini, waktu yang paling baik untuk memuji Tuhan adalah justru waktu saudara depresi. Pada waktu saudara ngerasa terikat, pada waktu saudara merasa terbelenggu, pada waktu saudara merasa patah semangat. Bukan waktu mood saudara enak untuk memuji Tuhan. Karena pada waktu saudara terbelenggu, saudara memuji Tuhan, belenggu itu putus saudara. Pada waktu saudara merasa patah semangat, saudara memuji Tuhan, Tuhan memberikan kegairahan dan energi kepada saudara. Itu yang terjadi saudaraku. Dan itulah yang dialami oleh Paulus dan Silas. Itulah kekuatan dari pujian. Ini kebetulan ini awal Mei.
Nah, firman yang dibagikan ini betul-betul saya berdoa sungguh-sungguh. Mulai hari ini dan seterusnya. Tuhan membangkitkan roh pujian di antara kita. Bagi jemaatnya. Ayo saudara. Sesederhana nyanyi. Keluarin suara dari mulut saudara. Dan biarlah suara yang keluar dari hati saudara. Bukan dari pikiran saudara. Yang pilah-pilah. Gak cocok, saya lagi susah. Yang pilah-pilah, ini kata-katanya. Saya tidak mengatakan kita bisa nyanyi semua lagu. Saya ngerti teologi itu penting. Jangan nyanyi salah teologinya. Tetapi jangan biarkan pikiran saudara membuat saudara tidak bisa memuji Tuhan dengan hati saudara. Bukan itu. Karena itu yang dilakukan orang Farisi. Dalam pengertian mereka, nggak boleh muji Tuhan begini. Nggak bisa memuji Tuhan begini. Ada aturannya. Dan jelas dibuat jadi paradoks sama Tuhan. Kamu jadi orang Farisi dengan pujian yang tidak punya kekuatan, tidak punya kuasa. Atau kamu memiliki hati seperti bayi dan anak kecil. Yang sederhana, tetapi itulah pujian yang punya kuasa. Dan ayat yang terakhir Mazmur 22 ayat 4. Ini terkenal saudara. Ayat ini mengatakan begini, engkaulah yang kudus yang bersemayam di atas puji-pujian Israel. Jelas sekali ayat ini mengatakan apa? Tuhan bersemayam di atas puji-pujian Israel. Saudara, saya mau bertanya ini kepada kita semua. Kalau kita gak muji Tuhan, kita gak nyembah Tuhan, Tuhan hadir gak? Jawabannya gimana? Hadir gak? Kalau nih kita ketemu di sini nih, kita nggak nyanyi nih, kita nggak muji Tuhan, Tuhan ada nggak di sini? Benar. Soalnya ada yang agak ragu-ragu. Tuhan hadir, Tuhan maha hadir. Saudara, Tuhan tidak perlu pujian saudara untuk membuat dia hadir. Tetapi kalau saudara memuji Tuhan, saudara akan rasakan kehadirannya. Itu bedanya. Ingat cerita Maria Magdalena? Tuhan Yesus datang. Ada di belakangnya kan? Terus Maria Magdalena nengok ke belakang, yang dia lihat siapa? Yang dilihat siapa? Tukang kebun. Wah, itu mah kebangetan Yesus dilihat sebagai tukang kebun. Tapi itu yang terjadi bukan? Dan itu bisa terjadi juga dengan kita bukan? Bukan berarti Tuhan tidak hadir. Tapi Tuhan hadir di belakang Maria Magdalena. Cuma Maria Magdalena lihat Tuhan sebagai tukang kebun. Ingat cerita ada di perahu murid-murid terombang-ambing. Yesus lihat perahu terombang-ambing. Dan Yesus datang ke perahu yang terombang-ambing itu untuk menenangkan badai. Untuk menenangkan murid-muridnya. Dia datang ke dalam perahu kehidupan orang yang terombang-ambing. Tetapi waktu dia datang menghampiri perahu itu. Orang di dalam perahu itu lihat Yesus sebagai hantu. Betul tidak? Jadi bukan karena dia gak hadir. Dia hadir tapi orang lihat kehadirannya sebagai hantu. Dia hadir, orang lihat kehadirannya sebagai tukang kebun. Saya tahu saudara gak begitu. Tapi bukan untuk membuat Tuhan hadir saudara memuji Tuhan. Saya menyatakannya dengan mengatakan begini. Sebagai lingkaran pujian. Ini istilah saya sendiri. Lingkaran pujian. Pujian penyembahan saudara membuat saudara menyadari kehadiran Tuhan. Dan waktu saudara menyadari kehadiran Tuhan, saudara akan memuji dia lebih lagi. Dan pada waktu saudara memuji dia lebih lagi, saudara akan makin merasakan kehadirannya. Dan waktu saudara makin merasakan kehadirannya, saudara akan makin memuji dia lagi. Dan ini jadilah satu lingkaran yang terus berputar. Dan pada waktu lingkaran ini terjadi, belenggu dipatahkan, musuh dikalahkan, kekecewaan dihancurkan, terobosan terjadi di dalam hidup saudara. Ada kuasa dari pujian yang saudara naikkan. Yang keluar dari mulut. Seperti bayi dan anak-anak. Amin. Mari bangkit berdiri saudara. Mari kita naikkan pujian. Tuhan, aku berdoa. Aku tahu Engkau ada di tengah-tengah kami. Tetapi biarlah waktu kami menaikkan pujian ini.
kami bisa melihat, mengalami betapa pujian yang kami naikkan punya kekuatan. Tuhan jadikan kekuatan untuk membungkam musuh. Apa musuh saudara? Musuh keuangan, musuh patah semangat, musuh di area hubungan, apapun musuh saudara. Saudara puji Tuhan, tinggikan Tuhan. Dan biar ini jadi kekuatan yang menghancurkan, yang mematahkan, yang membungkam musuh-musuh saudara. Haleluya. Di dalam nama Yesus Tuhan, sungguh aku berdoa biar ada roh pujian yang keluar dari tempat ini. Dan kami memuji Tuhan sebagai bayi, sebagai anak-anak, bukan sebagai orang Farisi. Di dalam nama Yesus, mari kita puji Tuhan. Here we go. Come on. Blessed be the name of the Lord. Here we go. Hey. Now let's sing this out together. Kami katakan, tak pernah kami ragu. Here we go, we sing. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidup kami Tuhan. Amen. Sepenuh jiwaku. Come on.
biar sungguh-sungguh roh pujian dibangkitkan di dalam jemaat. Aku berdoa di dalam setiap pertemuan jemaat ada roh pujian penyembahan yang keluar dari hati, dari mulut mereka Tuhan, untuk memuliakan dan memuji nama-Mu. Dan Tuhan, aku berdoa biarlah roh kekuatan dari pujian ini bukan hanya di dalam konteks ruang kebaktian ini, tapi aku berdoa biar setiap kami di dalam hidup pribadi kami, di dalam devotion kami, di waktu kami sendiri, kami mengerti ada kekuatan pujian. Sehingga pada waktu patah semangat kami tidak menyerah, kami jadi lumpuh, kami tidur. Tetapi waktu kami patah semangat, kami bangun dari tempat tidur kami dan kami memuji Tuhan. Memuji Tuhan. Dan kuasa pujian itu bekerja. Tuhan pakai itu untuk menghancurkan musuh-musuh. Membungkam mulut musuh. Tuhan, biarlah kekuatan ini bekerja di dalam kehidupan setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin, amin, amin. Silakan duduk saudara. Silakan Pak Yosua. Terima kasih Pastor Yahya untuk firman yang disampaikan. Sangat memberkati kita semua. Bapak Ibu Saudara, mari kita Oke, baik. Mari kita melanjutkan ibadah kita dengan membawa persembahan, persepuluhan dan persembahan misi kita ke dalam rumah Tuhan. Bapak Ibu Saudara boleh memberikan secara transfer seperti yang ada di depan kursi Bapak Ibu Saudara maupun melalui QR Code. Atau bagi yang ingin memberikan secara tunai bisa memasukkan ke dalam kotak biru yang ada di depan lobi. Dasar firman Tuhan buat kita diambil dari Imamat 27 ayat 30 yang berkata, "Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur." Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami sungguh mengucap syukur untuk siang hari ini, untuk kesempatan yang Tuhan berikan buat kami boleh memberi sebahagian dari apa yang telah kami terima dari Tuhan. Berkatilah kiranya Tuhan tangan-tangan yang memberi, juga pemberian kami ini, biar ini boleh menjadi perluasan untuk kerajaan Tuhan di dunia ini. Berkatilah setiap hati yang memberi, biar kami senantiasa bersyukur untuk setiap apa yang telah kami nikmati berkat dari Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, selanjutnya kita akan setiap minggu awal bulan kita mendedikasikan untuk misi. Kita akan menyaksikan update video misi di Semarang berikut ini. Silakan. Bulan Februari lalu, kita telah menyaksikan benih yang sedang ditabur di kota Semarang. Hari ini, 3 bulan berlalu, tunas-tunas mulai bertumbuh. Ada begitu banyak kabar sukacita. Tuhan melihat kerinduan hati mereka untuk menjangkau generasi muda, dan Ia membuka jalan hingga tim pelayan kampus kita dapat melayani di Persekutuan Mahasiswa Kristen, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Undip. Mereka hadir, membangun relasi, dan menjadi berkat di tengah kampus. Tidak hanya melalui pertemuan resmi, tetapi juga melalui berbagai kegiatan santai, seperti buka puasa bersama, English chat, dan juga live group, di mana mereka berbagi hidup dan membawa kasih Tuhan dengan cara yang nyata. Tuhan tidak hanya bekerja di kampus, tetapi juga di dalam setiap keluarga. Dari rumah ke rumah, dari obrolan ringan hingga pertemuan doa, Tuhan sedang melakukan pekerjaannya dengan cara yang luar biasa. Para murid yang setia terus diperlengkapi dengan Making Disciple Class, agar mereka siap untuk memuridkan orang lain. Dan di tengah proses itu, pemimpin-pemimpin baru mulai dibangkitkan. Setiap minggunya mereka sudah mengadakan Sunday Fellowship untuk memperkuat hubungan dalam tubuh Kristus. Dan pada bulan Mei ini, langkah besar akan diambil. Ibadah Sunday Service perdana akan segera dimulai. Ibadah ini bukan hanya sebuah acara, tapi merupakan langkah awal yang sangat penting bagi perjalanan gereja ini. Kita sering mendengar perkataan Paulus dalam 1 Korintus 3 ayat 6. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Tuhan yang memberi pertumbuhan. Dan ya, kita sedang menyaksikan Tuhan tengah memberi pertumbuhan di Semarang.
Terima kasih untuk setiap kontribusi saudara. Setiap benih yang ditabur tidak ada yang sia-sia. Mari kita terus dukung dalam doa, supaya setiap langkah mereka dipimpin dan dikuatkan oleh Roh Kudus. Dan bagi saudara yang rindu untuk ambil bagian lebih jauh lagi, mari kita terus menabur dalam gerakan M10, di mana setiap bulannya kita dapat menabur minimal Rp10.000 untuk misi perintisan Gereja Every Nation di Indonesia. Tuhan dapat memakai setiap benih kecil untuk tuaian yang besar. Semarang sedang digerakkan, dan saudara adalah bagian penting dari cerita ini. Ya, baru saja kita saksikan tadi video dari M10, bagaimana pekerjaan Tuhan yang luar biasa di perintisan kota yang baru di Semarang. Jadi kami mengajak Bapak Ibu Saudara untuk terus terlibat menjadi bagian dari misi, bisa melalui menabur, berdoa, khususnya untuk malam penjangkauan tanggal 17 Mei di Semarang dan juga ibadah perdana Every Nation Semarang tanggal 18 Mei. Untuk Bapak Ibu Saudara yang tergerak terlibat di dalam misi jangka pendek atau jangka panjang bisa membicarakan dengan gembala Bapak Ibu Saudara. Minggu ini ada 2 pengumuman untuk kita. Yang pertama, Vacation Bible School. Ini diperuntukkan untuk anak usia 3 sampai dengan 12 tahun. Nanti acaranya tanggal 18 sampai 20 Juni 2025 dengan tema Maker Fun Factory, di mana anak-anak akan belajar bagaimana mereka diciptakan oleh Tuhan dan dibangun untuk suatu tujuan. Ini terbuka untuk umum, jadi Bapak Ibu Saudara bisa mengajak saudara, tetangga, teman, keponakan, atau siapapun yang ingin mengisi liburan dengan kegiatan yang positif dan bermanfaat, juga membangun iman. Biaya per anak Rp250.000, jadi untuk informasi dan pendaftaran bisa menghubungi Miss Julie atau Miss Nesia di meja lobi depan setelah ibadah. Pengumuman kedua, Mother's Day. Jadi minggu depan kita akan merayakan Mother's Day di tempat ini. Jadi ajak ibu, oma, mama tercinta untuk kita sama-sama bisa merayakan Mother's Day bersama di tempat ini. Terima kasih untuk kesetiaan Bapak Ibu Saudara dalam memberi. Tuhan Yesus memberkati. Saya undang Pastor Yahya untuk menutup ibadah. Mari bangkit berdiri saudara. Minggu depan merupakan momen yang spesial di mana setiap keluarga, setiap kita bisa memakai momen minggu depan untuk menghormati, menghargai setiap ibu, setiap mama, setiap oma. Amin? Ya. By the way tadi mengenai Semarang, setiap bulan kita dari gereja mensupport mereka setiap bulan secara keuangan. Ya, jadi kalau saudara mau terlibat di dalam M10 juga silahkan saja, kita akan terus mendukung perintisan gereja yang Tuhan bawa untuk kita lakukan bersama. Amin? Mari kita berdoa. Terima kasih untuk kebaktian kami pada hari ini. Terima kasih Tuhan. Aku percaya Tuhan sungguh-sungguh belenggu dipatahkan, kekuatan musuh dihancurkan, depresi, patah semangat, berubah menjadi semangat yang baru yang dibangkitkan oleh Tuhan. Aku berdoa untuk minggu yang penuh dengan kegairahan Tuhan bagi kami. Aku berdoa untuk minggu yang penuh dengan kesegaran Tuhan bagi kami. Di dalam nama Yesus. Ajar kami untuk memiliki iman seorang anak. Iman seperti anak-anak Tuhan. Iman yang percaya aja kepada Tuhan. Iman yang berani mempercayai Engkau sepanjang minggu ini. Dan kami tahu minggu depan ini akan penuh dengan breakthrough Tuhan bagi kami. Perbuatan ajaib Tuhan buat kami. Bu, aku berdoa biar minggu depan ini sepanjang minggu penuh dengan damai sejahtera, sukacita dari Tuhan. Bagi kami, bagi keluarga kami di dalam nama Yesus. Pulanglah saudara, terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus. Kasih karunia yang berlimpah dari Allah Bapa. Persekutuan, penghiburan, dan kekuatan dari Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian. Diberkatilah saudara, diberkatilah keluarga saudara, diberkatilah apapun yang saudara lakukan di dalam minggu ini yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara dan keluarga saudara di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati saudara. Sang anak domba